Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam usek, esek dari Blitar Utara. Oke dulur, di kesempatan di video kali ini kita sudah bersama Bapak Joni, dimana beliau adalah ketua dari Sekolah Peternakan Rakyat Ngudi Rejeki Ngadiluwih Kediri dulur. Dan ini eksklusif kita wawancara bersama Pak Joni. Untuk yang pertama itu kita bertanya mengenai berapa lama sih Pak Joni itu memelihara sapi ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjadi peternak itu sebenarnya sejak muda, sejak bujang. Tetapi mulai benar-benar ke dunia peternakan itu sebenarnya tahun 99. Mulai awal bangun kandang. Dari dulu sampai sekarang tetap sebenarnya konsepnya kandang saya kandang yang simple, yang standar minimalis saja. Kapasitas kalau dulu dari 16 paling sekarang meningkatnya jadi antara 25-an. Hanya itu karena saya mengukur kemampuan saya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa sebenarnya berapa sih kemampuan satu orang untuk memelihara sapi. Dan ini alhamdulillahnya dari 4 ekor sekarang berkembang menjadi 25 ekor untuk dipelihara satu orang ternyata masih mampu. SPR itu sebenarnya konsep di kami adalah sekolah peternakan rakyat. Sekolah peternakan rakyat itu yang mana kita itu sebenarnya saling belajar, sesama peternak itu saling belajar. Cuma kalau dibilang gurunya siapa, kurikulumnya bagaimana, itu sebenarnya ya proses saja, proses. Karena saya yakin semua peternak itu sebenarnya punya keahlian, punya keterampilan, punya dedikasi, terus mereka nggak boleh diremehkan karena secara empirik pengalaman yang bertahun-tahun itu nggak bisa dihargai murah, juga nggak bisa. Jadi di SPR itu yang paling utama adalah semangat untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan dengan berbagi ini akan menjadi ladang amal kita. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, SPR Ngudi Rejeki itu adalah satu komunitas peternak, sifatnya sosial bisnis, karena saya bilang bisnisnya itu adalah karena meningkatkan kesejahteraan peternak. Sosialnya adalah saling berbagi, itu karena ke depan adalah itu wujud dari kemanfaatan kita sebagai peternak untuk peternak yang lain. Pak, misalkan ada sedulur yang ingin bergabung atau berinvestasi di sini itu seperti apa Pak itu polanya atau caranya itu Pak? Oke, jadi di SPR ini kami membentuk satu koperasi secara konsep bahwa semua peternak di wilayah Kabupaten Kediri itu adalah anggota SPR Ngudi Rejeki. Nah, tetapi yang bisa bermitra atau saling berbagi atau saling menerima kemanfaatan dari apa yang ada di SPR ini itu adalah peternak yang mau bergabung dengan koperasi Ngudi Rejeki. Seperti itu. Karena apa? Karena SPR Ngudi Rejeki itu mandiri. Jadi kalau konsep mandiri itu ya harus dibesarkan secara bersama-sama. Semua anggota yang ada itu harus ikut berkontribusi, ikut membesarkan.
ikut membesarkan dengan cara bergabung dengan koperasi SPR Ngudi Rejeki. Nah, seperti itu. Ketika saya mau menjadi investor itu bagaimana, terus untuk pembagiannya itu bagaimana, itu bisa dijelaskan? Oke, selama ini konsep berbaginya adalah 35% profit yang didapat dari usaha penggemukan sapi itu 35% untuk investor, yang 65% itu adalah untuk peternak. Nah, mungkin ini hal yang baru bagi masyarakat peternak karena ini sebenarnya sangat disambut antusias oleh kalangan peternak yang ada di wilayah Kediri karena pembagian porsi 35 dan 65 itu memang berbeda dengan konsep tradisional yang ada. Bagi investor sendiri tidak perlu khawatir karena 35% itu adalah wujud penghargaan bagi peternak yang bergabung di tempat kami itu. Kami arahkan menjadi peternak yang lebih profesional. Jadi ada konsep pemeliharaan yang insya Allah lebih baik daripada konsep konvensional. Di antaranya ada konsep untuk mengukur pemeliharaan sapi itu tiap bulan di recording. Jadi harus ada recording tiap bulan untuk mengevaluasi ternak yang dipelihara. Jadi keuntungan pun waktunya bisa lebih cepat, nggak sampai tahunan lah. Nanti bisa dihitung mungkin per 4 bulan atau per 6 bulan seperti itu. Jadi seandainya ingin berkunjung ke sekretariat SPR Ngudi Rejeki, silahkan. Kami ada di RT 1 RW 4 Desa Ngadiluwe, atau kalau kesulitan bisa langsung diklik aja di Google Map, diketik aja SPR Ngudi Rejeki, nanti akan muncul petunjuk arah untuk bisa ke tempat kami. Nah, dengan berkomunitas dalam satu kelompok ini, untuk investor nggak perlu khawatir karena apa? Kendala yang ada selama ini apabila ingin investasi sapi biasanya terkendala mungkin batas kemampuan atau kapasitas pemeliharaan secara perorangan. Mungkin ada peternak yang bagus tetapi dia tidak mau menerima investasi karena hanya terbatas mampu pelihara 1-2 ekor. Tetapi dengan konsep berkelompok ini kami mengukurnya itu adalah semua jaringan anggota kami itu kapasitasnya ada berapa, kemampuannya ada berapa. Jadi tugas kami adalah menyalurkan investasi yang masuk kepada rekan-rekan peternak seperti itu. Jadi apabila ada penawaran investasi yang akan masuk, itu akan kami tempatkan di anggota-anggota kami yang kapasitas kandangnya masih bisa menampung investasi seperti itu. Kami adalah satu komunitas perusahaan berjamaah karena apa? Sapi di Indonesia sendiri itu 90% lebih pemiliknya adalah masyarakat, entah itu sapi pribadi atau sapi gaduhan atau apa namanya, itu 90% sapi yang ada di Indonesia adalah milik masyarakat. SPR di sini adalah berusaha untuk membuat satu komunitas bersama untuk memajukan secara bersama-sama masyarakat pemilik sapi, di mana nanti kita berharap SDM peternaknya meningkat, tetapi juga harus diimbangi dengan kuantitas pemeliharaan sapi yang juga harus ditingkatkan ke depan, seperti itu harapannya. Karena kami yakin bahwa Indonesia mampu untuk beternak dalam jumlah besar sesuai dengan wilayah yang ada di sini. Iya, jadi mungkin bagi kalangan pengusaha atau investor yang ingin membangun satu farm peternakan sendiri, itu kalau dibandingkan dengan SPR kami, perusahaan berjamaah, itu mereka tidak perlu investasi dalam bentuk properti tanah, membangun kandang, menyediakan lahan untuk hijauan, atau membiayai tenaga kerja dalam jumlah besar. Perusahaan berjamaah di sini konsepnya mungkin 1000 ekor itu bisa dikelola oleh 50 atau mungkin 100 peternak. Jadi investor itu tinggal membeli sapi, karena substansi peternakan sendiri adalah membeli sapi dan dipelihara. Tetapi kalau masih
investasinya untuk beli tanah, untuk membangun kandang dan lain sebagainya, itu belum masuk di substansi peternakannya. Nah, ini harus ada kolaborasi antara mereka yang peduli, yang punya dana, dengan niat untuk memajukan dunia peternakan yang ada di Indonesia. Jadi harus ada kolaborasi yang sama, niat yang sama untuk memajukan negeri ini, khususnya masyarakat peternak. Jadi dengan konsep perusahaan berjamaah, nanti insya Allah bisa segera terwujud antara kesejahteraan masyarakat peternak, investasi juga berjalan, dan insya Allah syariah, karena ini adalah kemitraan dalam bentuk hewan ternak yang dibudidayakan untuk dikembangkan dan mendapatkan hasil. Insya Allah syariah. Dan ini untuk yang terakhir, yang biasanya menjadi pertanyaan paling mutlak di para investor ini mengenai tingkat keamanan Pak dalam menginvestasikan istilahnya modalnya ke sini Pak, itu bagaimana Pak? Oke. Dari sisi kami sendiri, kelompok kami adalah kelompok yang legal, berbadan hukum. Terus kami insya Allah juga solid, rukun, sesama peternak rukun. Jangkauan kami hari ini sudah menjangkau di 3 kecamatan, ada di 10 desa, jaringan kami seperti itu. Berikutnya, investasi dalam bentuk ternak sapi insya Allah juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam bentuk asuransi usaha ternak sapi. Jadi investor tidak perlu khawatir apabila investasi di bidang peternakan, asalkan investornya sendiri harus mau mengasuransikan ternaknya. Jadi insya Allah tidak bakal hangus, uang nggak bakal hangus. Kami bikin contoh sederhana, uang 1 miliar untuk pembelian 50 ekor sapi dengan harga rata-rata 20 juta, itu dengan cukup membelikan 49 ekor, yang 1 ekor itu untuk mengcover biaya asuransinya senilai 20 juta. Seandainya sapi 49 itu nanti mati semua atau mungkin hilang semua, itu akan tetap di cover oleh perusahaan asuransi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, yaitu Jasindo. Jadi tidak akan hilang uang 1 miliar, mungkin hanya hilang 20 juta. Itu kemungkinan paling jelek, paling buruk, dan insya Allah tidak akan terjadilah seperti itu. Makanya tidak perlu khawatir untuk investasi di bidang peternakan. Mudah-mudahan berkah untuk kita bersama. Oke Pak, mungkin cukup sekian kesempatan di video kali ini. Sebelumnya Om John ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesempatannya. Berikut dengan informasinya Bapak, semoga SPR Ngudi Rezeki ini nantinya bisa benar-benar berkembang menjadi perusahaan jamaah yang besar. Amin. Dan mampu untuk menginspirasi bagi para peternak-peternak di luar sana Bapak. Amin. Terima kasih Bapak, mungkin cukup sampai sekian. Terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.